semuanya, jadi bisa di-clearkan apa yang akan di-set atau mungkin apa yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu selama pendampingan online, bahkan nantinya juga akan pendampingan offline berlangsung. Seperti itu. Jadi mohon dapat dipahami semuanya oleh Bapak Ibu ketika nanti eh, melakukan grow commitment bersama dengan fasilitator seperti itu. Sebelum agenda kami mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Uh, Kami persilahkan Bapak Ibu untuk berdoa di lokasi masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan, Bapak Ibu. Selanjutnya, Bapak Ibu nanti akan langsung disambung oleh Pak Arief atau oleh Mas Arief akan menyampaikan terkait dengan sebenarnya grow commitment itu seperti apa dan nantinya apa sih yang harus Bapak Ibu capai selama program ini akan diinformasikan oleh Bapak Arief atau oleh Mas Arief. Kepada Bapak Arief, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih banyak Mas Febian. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, peserta program pendampingan usaha mikro mandiri. Suara saya sudah terdengar dengan jelas nggih? Terima kasih banyak. Terima kasih banyak sudah bisa hadir pada sore hari ini. Saya senang sekali. Kenapa? Karena pada hari ini kita akan memulai Grow Commitment pendampingan satu untuk program pendampingan usaha mikro mandiri. Saya ketemu dengan Bapak Ibu yang kemarin di pelatihan satu, 2, dan 3 aktif bertanya, hadir tepat waktu, dan juga em, mengikuti kegiatan program kami yang sebelumnya. Nah, baik, saya coba ulangi lagi nggih. Untuk saat ini apakah suaranya sudah cukup terdengar Bapak Ibu sekalian? Oke, sudah jelas dari Bu Mirna Kuliner satu, dari Bu Fadila Ikraf sudah bilang sudah jelas. Oke, kita bisa mulai kegiatan pada sore hari ini. Sebelumnya saya sebutkan tadi juga kenapa kok saya senang sekali dengan pertemuan pada sore hari ini. Bapak Ibu, jujur terkait pengerjaan rencana bisnis Bapak Ibu, saya ingin acungkan 2 jempol, bahkan kalau bisa lebih, karena Bapak Ibu menunjukkan antusiasme dan juga niat yang sangat positif terkait program pendampingan kami. Untuk itu, eh, kami izin menyambut Bapak Ibu sekalian pada pertemuan pertama pertemuan pertama kita, yakni pendampingan Grow Komitmen. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin dari pelatihan satu, 2, dan 3 sudah sempat kami share terkait program ini. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalkan, nama saya Muhammad Arif Darmawan. Bapak Ibu bisa panggil saya Pak Arif atau Mas Arif. Saya merupakan tim teknis dari program pendampingan usaha mikro mandiri. Nah, spesifiknya Bapak Ibu, program kita adalah berjudul Pengembangan Kapasitas SDM Usaha Mikro melalui Vokasi Sektor Prioritas. Nah, Bapak Ibu mungkin bisa ingat beberapa kata kunci, yakni sumber daya manusia dan juga vokasi sektor prioritas. Nah, kenapa harus diingat 2 poin itu? Karena itu akan sering kita ulang-ulang, akan menjadi poin utama dalam program kami. Nah, izin lanjut Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, siapa di sini yang mengerjakan rencana penugasan komplit 20 halaman? Boleh angkat tangan. Saya pengen lihat uh, wajah-wajahnya, pengen kenalan ini. Bapak Ibu yang semangat, wah cukup banyak. Dan memang betul untuk rekan-rekan UMKM yang hadir pada sore hari ini mengerjakan rencana penugasan, rencana bisnis itu dengan sangat-sangat baik. Sekali lagi saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas semangat Bapak Ibu sekalian. Sekaligus membuka kegiatan pada sore hari ini, kami ingin mengucapkan selamat utamanya kepada 515 peserta terbaik dari pendaftar yang jumlahnya 2.578. Bapak Ibu bisa berkesempatan untuk mengikuti pendampingan online yang dilaksanakan dari mulai 12 Agustus hari ini hingga 8 Oktober. Bapak Ibu, Bapak Ibu yang lolos pada sore hari ini adalah Bapak Ibu yang telah melewati 2 fase di awal, yakni fase administrasi dan juga seleksi di pelatihan online, karena sudah bisa komitmen hadir di 3 pelatihan online dan juga melaksanakan rencana bisnis dengan sangat baik. Pada saat pendaftaran, saya izin share sedikit, pendaftaran cukup banyak Bapak Ibu sekalian, bahkan mewakili 33 provinsi di Indonesia dan juga 90 kota kabupaten di Indonesia. Nah, untuk Bapak Ibu yang lolos, dari 1 Bapak Ibu yang lolos itu sudah bisa uh,
menggugurkan atau menyisihkan 5 UMKM lainnya. Tentunya kita ingin sekali semakin banyak UMKM yang bisa bergabung kepada program kami. Bapak Ibu juga bisa cek di e-learning kami di mikromandiri.id. Di sana kan ada artikel, info-info terupdate, dan juga di edu.kemenkop.go.id. Nah, Mas Arief, kenapa ini rekan-rekan UMKM bisa lolos 515 UMKM terbaik? Penilaian kami tentukan berdasarkan beberapa poin. Kami coba ukur secara kuantitatif mungkin Bapak Ibu sekalian, mulai dari kehadirannya, lalu rencana penugasannya, serta kami cek satu-satu mulai dari profil bisnisnya di Instagram, marketplace-nya, bahkan hingga rencana penugasan dan komitmen Bapak Ibu selama mengikuti pelatihan online kemarin. Dan terakhir harapannya Bapak Ibu bisa terus menjaga semangatnya hingga akhir ya Bapak Ibu sekalian, karena ini pendampingan online akan lebih seru, kelompoknya akan lebih eksklusif, relatif lebih sedikit dan in- lebih intensif, akan lebih banyak kegiatan dengan coach-coach yang memiliki pengalaman-pengalaman kami pilih khusus sesuai dengan bidang dari Bapak Ibu masing-masing. Untuk rekan-rekan yang antusias hingga akhir, Bapak Ibu dapat berkesempatan untuk kami undang di 10 kota pilihan untuk pendampingan offline. Nah, mungkin itu untuk pembuka pada sore hari ini. Saya izin untuk memperkenalkan stakeholder yang mampu membantu kita sehingga kita bisa bertemu pada sore hari ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, program ini didukung dan diselenggarakan oleh Kemenkop UKM bekerja sama dengan Universitas Gajah Mada, dan Kemenkop UKM ini sudah bertahun-tahun berkontribusi terhadap uh, UKM kita, khususnya di Indonesia. Fun fact-nya Bapak Ibu sekalian, UMKM kita itu secara jumlah itu jawara se-Asia Tenggara, 64 juta UMKM. Namun secara postur kita masih banyak yang mikro. Nah, ini menjadi PR bersama-sama mulai dari pemerintah, swasta, juga edukator dan coach untuk semakin banyak UMKM yang bisa naik kelas. Kami dari Universitas Gajah Mada senang sekali Bapak Ibu sekalian bisa eh, bersama-sama dengan Kemenkop UKM menyelenggarakan program pendampingan usaha mikro mandiri sehingga kita bisa bertemu pada sore hari ini, dan selama 8 minggu ke depan kita akan bersama-sama. Bapak Ibu feel free untuk share terkait kondisi bisnisnya, terkait posisinya saat ini, dan juga target yang ingin dicapai selama pendampingan. Bapak Ibu, tadi di awal saya cukup state terkait kualitas sumber daya manusia. Besar harapan kami dalam program ini, Bapak Ibu bisa mendapatkan eh, peningkatan kemampuan, pengetahuan, dan juga keterampilan terkait pengelolaan usaha mikronya. Sehingga Bapak Ibu sebagai entrepreneur, pengusaha, pemilik dari bisnis Bapak Ibu sekalian bisa semakin mengembangkan usahanya, bisa menarik semakin banyak tenaga kerja. Dengan begitu, Bapak Ibu menjadi pahlawan perekonomian Indonesia karena semakin banyak rumah tangga yang bisa dibiayai dari bisnis Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, dari riset Kemenkop diketahui bahwasannya beberapa kendala utama dari UMKM adalah terkait modal dan juga terkait akses pemasaran. Maka dari itu, fokus pada program ini kepada dua poin tersebut, yakni kepada akses pemasaran. Harapannya Bapak Ibu bisa uh, men-setting goal terkait selama program ini ingin bekerja sama dengan mitra mitra di daerahnya masing-masing, atau ingin mendapatkan investasi dari investor terdekat, atau ingin mendapatkan pinjaman ataupun kredit. Nah, dua poin itu yang akan menjadi fokus kita pada program pendampingan mikro mandiri. Secara definisi, program pengembangan kapasitas sumber daya manusia usaha mikro melalui vokasi sektor prioritas merupakan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro menuju tercapai peningkatan kinerja melalui yang pertama, pelatihan, pendampingan yang diukur dari sisi pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap usaha untuk meningkatkan kapasitas usaha mikro. Harapannya, ketika Bapak Ibu bisa menjadi pahlawan ekonomi di Indonesia, semakin banyak merangkul tenaga kerja di Indonesia, semakin bisa mengurangi kemiskinan ekstrim. Nah, Bapak Ibu sekalian, jika Bapak Ibu meninjau di bagian kanan presentasi saya,
Di sini terlihat terkait benefit apa saja sih yang bisa didapatkan Mas Arief kalau saya mengikuti secara terus-menerus program ini. Nah, Bapak Ibu tentunya yang pertama akan mendapatkan sertifikat keikutsertaan apresiasi atas eh, kehadiran Bapak Ibu dan antusiasme Bapak Ibu selama program kami. Lalu juga berkesempatan untuk berkonsultasi dan berdiskusi dengan coach-coach yang kami pilihkan sehingga Bapak Ibu bisa share keluhannya, masalahnya dan juga bisa belajar eh, kesalahan-kesalahan terdahulu dari coach-coach kami sehingga bisa memilih keputusan terbaik untuk bisnis Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu juga bisa dapat kesempatan perluasan akses pasar dan juga perluasan akses pembiayaan. Ketika Bapak Ibu eh, mengikuti suatu perlombaan maupun mengikuti suatu kegiatan, Bapak Ibu bisa bilang bahwasannya Bapak Ibu sudah terlibat dalam salah satu program Kemenkop UKM, yakni program pendampingan usaha mikro mandiri. Dan terakhir, untuk Bapak Ibu rekan-rekan yang antusias dari awal sehingga akhir, Bapak Ibu berkesempatan untuk kami undang di pendampingan offline di 10 kota pilihan. Seperti judul yang kami sampaikan di awal, kami akan fokus pada 7 sektor prioritas, dimulai dari kuliner, ekonomi kreatif, home decor, pertanian perkebunan, pariwisata, perikanan, atau peternakan, dan juga fashion. Nah, ini Bapak Ibu yang hadir di sini merupakan UMKM-UMKM terbaik dari masing-masing sektor, sehingga sekali lagi terima kasih sudah bisa antusias dan juga komitmen selama program sebelumnya, yakni pelatihan online. Bapak Ibu bisa ditinjau pada layar saya bahwasannya untuk kegiatan 1 hingga 5 sudah kita lewati bersama-sama. Artinya kita ini sudah setengah jalan. Nah, di pendampingan online, Bapak Ibu akan bertemu dengan coach dari 12 kali pertemuan akan dilaksanakan melalui Zoom. Sehingga kita dari seluruh Indonesia, kelompok yang berbeda-beda, tapi sektornya sama, bisa ketemu dalam satu waktu selama 120 menit dan dilanjutkan dengan diskusi via WhatsApp group. Jadi nggak apa-apa Bapak Ibu sekalian, kalau ingin bertanya, ingin berkeluh kesah di grup, di sana sudah ada coach yang bisa menjawab dan juga sharing terkait pengalaman-pengalamannya. Berikut Bapak Ibu, kita sudah setengah jalan dari 2.500, kami kurasi menjadi 1.200 hingga hari ini menjadi 515 UMKM yang hadir pada kegiatan pendampingan online. Sekali lagi selamat kepada Bapak Ibu yang sudah bisa lolos ke tahap pendampingan online. Pendampingan online sendiri, Bapak Ibu sekalian, tidak hanya terpaku pada konsultasi saja, tapi akan ada materi setiap pertemuannya dari 12 kali pertemuan, dimulai dengan hari ini, pertemuan Grow Commitment. Bapak Ibu akan selalu diberi informasi atau pengalaman atau cerita sukses dari coach-coach yang sudah kami persiapkan dan juga bisa saling sharing, belajar bersama dengan coach-coach kami kira-kira keputusan-keputusan apa yang paling baik untuk bisnis Bapak Ibu sekalian. Kami gambarkan sedikit terkait komposisi dari uh, UMKM yang lanjut ke tahap pendampingan online. Dari 515, kuliner, fashion, dan ekonomi kreatif mendominasi untuk dari segi sektor dan juga untuk provinsi. Untuk 3 tertinggi ada di Jawa Barat, Jawa Timur, dan juga daerah istimewa Yogyakarta. Tentunya kami akan sangat senang sekali kalau kami bisa mampir ke perwakilan daerah dari Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, terkait materi, kami sudah share juga melalui poster dari 12 Agustus per hari ini hingga 8 Oktober. Pembahasan yang akan diberikan apa saja sih? Dimulai dari kewirausahaan dan rencana bisnis, manajemen produksi, manajemen operasi, bahkan hingga di akhir akan ada kelas di mana coach akan memberikan materi terkait strategi ekspor. Secara keseluruhan, masing-masing kegiatan Zoom akan dilaksanakan 120 menit dan Bapak Ibu nggak perlu eh, ragu, nggak perlu takut. Wah, Mas Arief, nanti takutnya kebanyakan teori. Nah, porsi teori atau pemateri sendiri kami set di 20 sampai 30 menit sehingga Bapak Ibu bisa mengekspor tanya jawab dengan coach-coach sesuai dengan kondisi Bapak Ibu sekalian. Ini kerangka sederhana Bapak Ibu sekalian terkait pendampingan online. Di hari pertama ini kita akan sepakati terkait grow komitmen
yang kami juga sudah sampaikan di rencana penugasan, di penugasan rencana bisnis. Kami sudah sampaikan terkait grow komitmen seperti apa, lalu juga waktu daftar ulang kami juga tinjau kembali grow komitmen itu apa. Harapannya dari 515 UMKM yang akan dibagi menjadi 30 kelompok bisa men-setting goal dan juga reality kondisi bisnisnya. Nah, Mas Arief, apa sih goal, reality, option gitu apa sih? Nah, nanti kita akan bahas di akhir. Akan lebih seru lagi dibahas dengan masing-masing coach. Bapak Ibu sekalian, berikut merupakan gambaran dari kegiatan kami eh, dimulai dari grow komitmen hingga strategi ekspor kami sudah tentukan terkait tanggalnya sehingga Bapak Ibu kegiatan 12 kali itu bisa dilakukan eh, dalam rentang tersebut. Umumnya pada satu kali sesi itu hanya sekali saja. Pada rentang ini hanya sekali saja sehingga untuk Zoom online-nya selama 120 menit itu bisa dimaksimalkan Bapak Ibu sekalian. Tapi ketika ada yang berhalangan atau tidak bisa hadir, itu bisa eh, dilanjutkan diskusi di WhatsApp group. Dari Mas Luis Kuliner 4 bilang, untuk jadwal bisa di-share ulang, Bu. Bisa, sangat bisa. Kita akan share kembali untuk jadwal di masing-masing grup. Nah, selanjutnya harapannya dari Bapak Ibu yang antusias dan bisa menunjukkan pertumbuhan bisnis maupun akses pemasaran dan akses pembiayaan, kami akan undang Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti kegiatan pendampingan offline di 10 kota yang kami tentukan. Nah, ini sebagai gambaran Bapak Ibu sekalian, semoga kita bisa ketemu di masing-masing kota ya. Ini masih masih desain, masih angan-angan. Harapannya akan ada foto Bapak Ibu yang besok kita capture, kita tangkap, sehingga kita bisa masukkan ke YouTube atau kita masukkan ke website kami. Nah, Bapak Ibu, selama pendampingan online, Bapak Ibu akan dibersamai oleh rekan-rekan coach dan juga fasilitator. Coach merupakan pemateri dan juga eh, pihak ahli atau expert yang akan membantu Bapak Ibu sekalian selama berproses dalam program pendampingan online, sedangkan fasilitator yang akan membantu terkait pencatatan, administrasi, maupun alur dari pendampingan online. Jadi, Bapak Ibu akan ada tandem dua ini, coach dan juga fasilitator yang akan sering bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Nah, ketika ada coach, fasilitator, dan juga UMKM, kira-kira yang diomongin apa aja ya? Nah, Bapak Ibu sekalian, kami ingin memperkenalkan terkait Grow Commitment. Grow Commitment itu apa sih, Mas Arief? Grow Commitment akronimnya terdiri dari G, atau biasa kita sebut goal atau target, R, reality, kondisi bisnis Bapak Ibu sekalian, option atau opsi, strategi Bapak Ibu. Apa saja yang bisa dilaksanakan? Nah, ini nanti bisa berdasarkan arahan dari coach dan will, apa yang akan dilaksanakan dan implementasinya itu seperti apa? Apakah sudah dikerjakan atau belum? Nah, kerangka kerja Grow ini akan digunakan sebagai acuan terkait akses pemasaran dan akses pembiayaan selama 12 kali pertemuan Bapak Ibu sekalian. Jadi selama pendampingan online atau sprint, Grow Commitment akan menjadi kerangka kerja yang akan sering kita buka, kita gunakan. Lalu Mas Arief, bagaimana pelaksanaan dari Grow Commitment ini? Ini kok sepertinya ribet sekali harus pakai Grow segala. Tentunya selama program kita perlu untuk menggunakan eh, kerangka sehingga kita bisa tahu agenda kita itu mengarah kemana. Nah, pada pertemuan pertama di pendampingan pertama ini atau pendampingan nol sebenarnya grow komitmen itu kesepakatan Bapak Ibu antara coach, fasilitator dengan UMKM dalam satu kelompok. Nah, karena UMKM-nya banyak dan juga aspek-aspek dari bisnis itu banyak, kita utamakan terkait akses pemasaran dan akses pembiayaan. Sehingga ketika Bapak Ibu memiliki target terkait mitra mana yang ingin dikejar, reseller mana yang ingin diajak, itu masuk ke target terkait akses pemasaran. Dan ketika Bapak Ibu ingin menambah modal dari investor atau mengajak partner yang ahli, nah itu nanti masuk
ke akses pembiayaan atau misal ingin ada mengikuti lomba, ingin mencari grant atau hibah atau ingin mencari pinjaman, cara-caranya ini kan penting Bapak Ibu untuk diketahui dan kami sudah hadirkan coach-coach yang paling tidak eh, merupakan pihak-pihak yang relevan dengan materi kita dan kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Nah, setelah pendampingan uh, nol grow komitmen ini, selanjutnya pada minggu depan akan dilaksanakan pendampingan online selama 11 kali sesuai dengan uh, materi kurikulum dan menindaklanjuti target dari masing-masing UMKM. Peserta UMKM bisa berkonsultasi terkait masalahnya, uh, cara-cara terbaiknya seperti apa, untuk mencapai targetnya melalui Zoom selama 11 kali pertemuan ataupun melalui WhatsApp group. Nah, nanti akan dibantu oleh fasilitator yang terkait pemberkasan dan juga pencatatan grow commitment. Next. Oke, sebentar. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin ada beberapa yang masih asing, tapi saya yakin untuk Bapak Ibu yang eh, rajin dan antusias dan semangat kemarin sudah ngeh beberapa terkait grow commitment itu seperti apa. Karena sudah kami cantumkan di rencana bisnis, di penugasan, dan juga sudah kami tanyakan ketika daftar ulang. Tentunya nggak masalah sekali Bapak Ibu sekalian ketika ada yang masih ragu terkait targetnya, terkait cara mencapainya, itu boleh sekali ditanyakan kepada coach maupun fasilitator selama program pendampingan online. Nah, ini sekilas mengingatkan ya Bapak Ibu sekalian kepada tugas rencana bisnisnya. Banyak dari Bapak Ibu sekalian yang cerita ke saya bahwasannya, wah Mas ngerjainnya sampai malam, ngerjainnya dengan perlu bantuan rekan ataupun anaknya. Saya salut sekali dengan Bapak Ibu sekalian yang mau mencoba mengeksplor terkait rencana penugasan dan bahkan menunjukkan hasil yang sangat baik menurut tim kami. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian bisa ditinjau bahwasannya pendampingan online hanya akan dilaksanakan selama 12 kali saja, sehingga Bapak Ibu bisa men-setting target atau goalnya itu hanya satu, mohon maaf maksudnya satu kotak saja, sehingga fokus ke dua area, yakni akses pemasaran dan akses pembiayaan. Lalu Bapak Ibu juga bisa berbagi terkait kendalanya yang berulang itu apa saja? Boleh dari sisi SDM-nya, boleh dari sisi produknya, atau ada kendala terkait pemasaran. Boleh sekali ditaruh di kolom kedua, yakni reality. Nah, dari dua ini, akhirnya dari pihak penyelenggara maupun tim pendamping bisa memahami, oh dari masalah masing-masing Bapak Ibu rekan kan ternyata berbeda-beda. Nah, baru setelah itu bisa dibahas bersama-sama terkait option maupun will-nya strategi maupun implementasinya itu seperti apa. Nah, ini yang akan kita tinjau mulai dari pertemuan 1 hingga pertemuan 12 selama pendampingan online. Ini yang akan diisi oleh Bapak Ibu, akan ditinjau oleh fasilitator dan juga coach. Bapak Ibu juga sempat beberapa kali share terkait rencana bisnisnya di bidang strategi penjualan maupun ketika mendapatkan pinjaman ataupun investasi itu akan digunakan seperti apa. Nah, ini Bapak Ibu beberapa sudah petakan. Tentunya kami yakin terkait akses pembiayaan pinjaman bukan satu-satunya opsi, tapi ada banyak opsi lainnya, yakni investasi, lalu hibah, lalu misalnya joint venture itu sangat terbuka dan boleh sekali dibahas dengan coach seperti itu Bapak Ibu. Nah, kami sengaja memang belum eh, umumkan secara secara langsung foto maupun lain-lain terkait coach karena kami ingin dari Bapak Ibu sekalian itu bisa bertemu dengan coachnya masing-masing secara langsung jadi ada rasa penasarannya seperti itu. Nah, setelah sesi ini akan ada sesi breakout room di mana Bapak Ibu akan bertemu dengan kelompok UMKM yang masing-masing dimulai dari kelompok kuliner 1, 3, 5, 8, 9, 10 hingga 11, Fashion 2, Fashion 3, Fashion 6, Aircraft 1, Aircraft 3, Aircraft 7, Aircraft 8, dan juga Home Decor. Jadi di agenda breakout room ini kira-kira ngapain aja Mas Arif? Bapak Ibu sekalian dan juga rekan-rekan fasilitator maupun coach di agenda breakout room, Bapak Ibu bisa uh, berkenalan dengan peserta yang lainnya dan juga
tim pendamping, yakni coach mau dan juga fasilitator. Nah, nanti di sana fasilitator akan perkenalan Bapak Ibu sekalian, kan ke depan akan sering ketemu, kan ketemu dengan Mbak Mas yang membantu Bapak Ibu sekalian terkait link akun Zoom dan juga pemberkasan-pemberkasan. Selanjutnya yang paling penting dari tim pendamping adalah Bapak Ibu akan berkenalan dengan coach masing-masing dan bisa uh, coach juga bisa share terkait pengalamannya maupun belajar bareng bersama-sama, itu feel free sekali dilakukan di breakout room. Selanjutnya dari fasilitator bisa menjelaskan terkait grow-nya masing-masing lalu menyepakati masing-masing UMKM khususnya pada goal dan realitinya saja. Jadi semisal nanti ketika Bapak Ibu share terkait goal-nya maupun kondisinya, itu nanti rekan-rekan fasilitator akan membantu eh, mendata dan akan mengkonfirmasi untuk 2 poin dulu saja terkait goal dan juga realitinya. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah eh, siap ya untuk masuk ke agenda breakout room. Untuk tanya jawabnya akan kami taruh di sesi breakout room sehingga Bapak Ibu bisa menjawab rasa penasarannya dengan coach maupun fasilitator. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk agenda Grow Komitmen pada sore hari ini. Senang sekali bisa ketemu Bapak Ibu sekalian. Semoga bisa lancar dan konsisten terus komitmen hingga akhir mengikuti pendampingan online selama 12 kali. Saya izin untuk breakout room sudah dibuka. Saya yakin Bapak Ibu juga sudah penasaran untuk ketemu coach-nya. Saya izin tutup untuk penjelasan singkat terkait Grow Komitmen. Saya, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Febrian. Baik, terima kasih Mas Arief. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu Bapak Ibu semuanya, Sobat KUKM yang tentunya sudah tidak bersabar begitu ya, bertemu dengan fasilitator maupun dengan coachnya masing-masing untuk melakukan grow commitment secara bersama-sama. Namun mohon izin, saya summary sedikit, saya simpulkan sedikit apa yang sudah disampaikan oleh Mas Arief selaku tim teknis dalam program Mikro Mandiri 2024, khususnya pada program pendampingan online. Ya, ini yang pertama nanti Bapak Ibu kami akan undang ke dalam breakout room yang mana dalam breakout room ini sendiri Bapak Ibu akan didampingi oleh satu coach dan juga satu fasilitator yang akan membersamai selama program pendampingan online berlangsung. Kemudian di saat pendampingan online khususnya di dalam breakout room ini nanti Bapak Ibu dapat share terkait dengan target masing-masing sesuai dengan grow yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Arief gitu ya, terkait dengan goals dan juga realitasnya terlebih dahulu. Dan nantinya sisa dari O dan W-nya ini sendiri nanti Bapak Ibu dapat begitu ya, atau mungkin akan kita share secara berkala. Jadi Bapak Ibu biar tidak terlalu banyak informasi atau mungkin hal-hal yang sekiranya nanti Bapak Ibu semakin bingung. Jadi kami akan share secara berkala dan tentunya apa yang disampaikan oleh Mas Arief ini akan beroutput atau memiliki luaran yakni terkait dengan target begitu ya terkait dengan pemasaran, pembiayaan dan pertumbuhan bisnis Bapak Ibu semua begitu. Kurang lebih pada sore hari ini ada 250 yang kami undang untuk sesi Grow Commitment sesi satu dan nantinya akan di-invite oleh para fasilitator. Jadi kami mohon harap sebelum kami buka sesi breakout room, Bapak Ibu bisa mengganti namanya sesuai dengan grup atau kelompok yang sudah kemarin diinformasikan kepada Bapak Ibu, kemudian underscore nama, begitu ya. Kami masih melihat ada cukup banyak sekali nama-nama di sini yang belum menggunakan sektornya, jadi kami harapkan bisa diganti terlebih dahulu sesuai dengan format yang kami kirimkan melalui chat, yakni terkait dengan nama, kemudian strip atau underscore kelompok. Nah, misalkan di sini dicontohkan oleh Ibu Sania gitu ya, oleh Mbak Sania, Sania Yumna underscore kuliner 10 atau kuliner X. Jadi kami harapkan sebelum kami assign ke dalam uh, setiap breakout room, kami mohon Bapak Ibu untuk mengganti namanya terlebih dahulu. Bagaimana caranya untuk mengganti nama? Silahkan Bapak Ibu klik di partisipan, kemudian nanti diklik nama Bapak Ibu atau mungkin klik kolom tanda petik 3, begitu ya, di dalam nama Bapak Ibu, kemudian nanti ganti rename tulisannya RENAME, begitu, kemudian diganti sesuai dengan nama Bapak Ibu, kemudian underscore dengan nama UMKM atau sorry, mohon maaf, nama kelompok Bapak Ibu, begitu ya. Kurang lebih nantinya ada
15 kelompok, begitu ya. Yakni ada kelompok untuk pada sore hari ini. Yang pertama terkait dengan kuliner satu, kelompok fasilitator Salmahana, kemudian kelompok kuliner 3 Indah Ayu, kuliner 5 Nalendra Putra, kuliner 8 Latif Nurrohman, kuliner 9 Alexandra Mauriska, kuliner 10 Sania Yumna, kuliner 11 Karisma Larasati, fashion 2 Aisyah Fitratul Haq, fashion 3 Elza, mohon maaf, Alfaka Tazaka Susanto, fashion 6 Elza Dia Safira, Ekraf atau Ekonomi Kreatif 1 Wahyu Sejati, Ekraf 3 Syabela, fashion 7 ada Aninta, kemudian fashion 8 ada Aulia dan ada Randy untuk home decor begitu ya. Jadi Bapak Ibu silahkan untuk bisa join ke dalam breakout room masing-masing. Kemudian sebelum kami tutup untuk sesi agenda ini, kami informasikan juga kepada Bapak Ibu setelah sesi breakout room, Bapak Ibu dapat meninggalkan ruang Zoom. Jadi setelah sesi ini, setelah Bapak Ibu kami assignment ke dalam breakout room masing-masing, Bapak Ibu tidak perlu untuk kembali kepada main room, karena nantinya setelah sesi breakout room Bapak Ibu sudah selesai. Dan kami informasikan bahwa waktu untuk grup komitmen ini sangat terbatas, yakni pukul 17 waktu Indonesia Barat atau pukul 5 sore. Jadi nanti akan kami tutup sesi Zoom pada pukul tersebut. Jadi nanti mohon diinformasikan juga kepada fasilitator dan juga kepada coach maupun kepada UMKM untuk dapat menyesuaikan waktunya masing-masing. Dan Bapak Ibu telah hadir juga pada sore hari ini coach dari setiap sektor, khususnya pada sektor-sektor atau kelompok-kelompok yang sudah saya sampaikan tadi, dari kuliner 1, 3, 5, 8, 9, 10, 11, kemudian fashion 2, 3, 6, 7, 8, kemudian aircraft 1, 3, dan juga home decor. Begitu. Jadi kami harapkan setiap kuliner atau mohon maaf setiap kelompok ini nanti Bapak Ibu bisa bergabung dengan fasilitator dan coachnya masing-masing seperti itu. Baik, Bapak Ibu, karena waktunya juga sudah cukup sore begitu ya, dan apalagi nanti waktu Indonesia bagian tengah dan timur sudah lumayan cukup sore juga. Jadi saya mewakili panitia tim teknis Mikro Mandiri 2024 berterima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam Guru Komitmen. Nanti akan dilanjutkan oleh fasilitator masing-masing. Jadi Bapak Ibu silakan langsung bergabung. Kami akhiri untuk sesi Guru Komitmen. Nah, bagi teman-teman yang mau order kaos keren, silakan bisa di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada. Caranya tinggal ketik saja Muhammad Ervando ya. Nah, teman-teman tinggal pilih untuk kaos-kaos kerennya. Kemudian yang cocok langsung saja di order untuk kaos-kaos kerennya ya. Bisa di order satuan, lusinan ataupun borongan, silahkan bebas. Nah, berikut ini saya kasih rangkumannya ya. Nah, teman-teman ketik saja di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, ketik Muhammad Ervando. Nah, kemudian juga tersedia kaos lengan panjang dengan desain-desain keren. Tinggal teman-teman pilih di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Cuman untuk kaos lengan panjang ketiknya Vando Official Shop ya. Spesial untuk kaos lengan panjang, bisa untuk pria maupun wanita. Nah, untuk wanita yang berjilbab sangat cocok ya, karena pakai lengan panjang tersedia juga, dan tentunya dengan desain-desain kaos yang keren, kekinian. Nah, silakan teman-teman bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada, ketik saja Vando Official Shop.